Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Sobari dengan NPM 10219065 dan rekan saya Firdaus Dwi Rizki dengan NPM 10219053. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang dipelajari di mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga sangat penting dilakukan oleh seseorang yang akan membuka usahanya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penjelasannya. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang pertama akan kita bahas yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya. Di dalam strategi ini, menetapkan harga suatu produk didapatkan dari penambahan biaya dalam membuat produk tersebut. Yang pertama adalah biaya bahan baku, ditambahkan dengan biaya tenaga kerja, dan ditambahkan dengan biaya overhead, lalu didapatlah total biaya. Total biaya di sini ditambahkan kembali dengan keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang diinginkan bervariasi tergantung industri apa yang dijalani oleh pengusaha tersebut. Untuk industri makanan 30% merupakan hal yang wajar. Lalu setelah total biaya dijumlahkan dengan keuntungan yang diinginkan, maka didapatlah harga produk. Strategi penetapan harga berdasarkan biaya merupakan metode yang paling sering digunakan dan juga menentukan harga berdasarkan total biaya, lalu menambahkan persentase keuntungan tertentu, dan yang terakhir memiliki 4 kategori utama. Keempat kategori utama tersebut akan saya bahas. Kategori utama dalam penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama adalah cost plus pricing method. Dengan penjelasan, penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambahkan keuntungan atau laba yang diinginkan. Kategori yang pertama ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha yang membuat barang dagangannya sendiri atau perusahaan manufaktur. Dan kategori yang kedua yaitu markup pricing method, penetapan harga yang sering digunakan oleh reseller atau pedagang perantara dengan menambahkan harga beli dengan sejumlah laba. Pedagang perantara yaitu pedagang yang membeli barang dagangannya dari perusahaan lain atau membeli untuk dijual kembali, yang tentunya menambahkan sejumlah laba. Lalu kategori yang selanjutnya yaitu fixed fee pricing method, yaitu penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk tersebut ditambahkan sejumlah fee yang telah disepakati. Jadi si produsen tersebut menambahkan fee yang disepakati kepada si penjualnya. Jadi antara produsen dan yang menjualnya itu tidak sama, dan fee-nya itu diberikan kepada si penjualnya sehingga
tidak mempengaruhi harga barang tersebut. Lalu yang terakhir adalah target pricing atau penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi atau ROI, Return of Investment, sesuai dengan target yang diinginkan. Jadi kita itu studi kelayakan bisnis. Kita sebelumnya harus melakukan studi kelayakan bisnis baru menentukan harga, itu target pricing. Baiklah, yang kedua dari strategi penetapan harga adalah penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Strategi ini lebih mengutamakan kondisi ataupun kebutuhan konsumen. Dan strategi ini juga memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama akibat beberapa faktor, di antaranya waktu, geografis, dan sebagainya. Contohnya, produk yang dijual di Jawa dengan produk yang dijual di Papua, produknya sama tetapi harganya berbeda. Kenapa? Karena geografisnya berbeda, waktu pengirimannya pun berbeda. Jadi harganya pun berbeda walaupun produknya sama. Dalam penetapan harga berdasarkan kebutuhan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, Price Sensitivity Meter atau PSM. Nah, strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima, apakah sebanding atau tidak. Nah, contoh dari Price Sensitivity Meter ini ialah contohnya adalah harga sirup. Harga sirup di saat bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan itu sangat berbeda gitu kan. Karena kenapa? Karena saat di bulan Ramadan itu sirup memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbuka dan segala macamnya. Dan sedangkan di hari-hari biasa itu tidak ada yang terlalu begitu membutuhkan. Ya, jadi ada perbedaan harga pada terkait tentang waktu dan kebutuhannya gitu. Dan yang kedua adalah diskriminasi harga. Kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya wilayah, konsumen, kualitas, dan bentuk produk. Dan contoh dari diskriminasi harga ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi yang contoh awal, yaitu produk di Pulau Jawa dengan produk yang ada di Papua gitu ya. Dan strategi penetapan harga yang berikutnya yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing. Ada dua metode dalam penetapan harga berdasarkan persaingan gitu. Hampir jarang sekali kita lihat di dunia pemasaran tidak ada produk yang tidak memiliki persaingan gitu ya. Jadi hampir setiap produk yang ada di pemasaran pasti memiliki persaingan gitu. Ada dua metode dalam penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang pertama itu perceived value fixing atau penetapan harga berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Nah, contoh dari berikut ini ialah misalkan gini, kita membeli produk sampo di Alfa atau di mana gitu ya. Jadi kita karena di sana kan pasti banyak sekali produk sampo-sampo kan. Nah, nanti kita lihat harganya dari masing-masing sampo tersebut. Nah, kita menentukan harga itu dari rata-rata produk sampo yang telah kita lihat gitu kan. Jadi kita menentukan harga berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Nah, jadi kita kumpulkan semua tuh harga-harga sampo yang ada di pemasaran mana aja gitu kan. Nah, jadi nanti kita kumpulkan, kita tentukan berapa rata-rata nilainya. Nah, nanti kita tentukan di situ harga jualnya. Dan yang kedua adalah Sealed Bid Pricing, penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Yaitulah strategi penetapan harga. Mungkin kita bisa simpulkan kembali. Strategi penetapan harga itu ada 3, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, kebutuhan, dan persaingan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.